keluarga kita belum muslim dan kita tidak seleluasa saudara-saudara kita yang sudah muslim dari kecil, karena mereka itu bisa mendoakan orang-orang yang mereka cintai itu doa apa saja. Tapi kayak kami ini cuma boleh satu doa saja, hidayah, nggak ada lain. Dan yang saya takutkan itu, gimana kalau orang-orang yang saya cintai ini meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Jadi kalau ditanya siapa sih orang Islam yang keluar masuk penjara paling banyak, itu saya. Itu saya. Saya seminggu itu bisa 3-4 penjara saya keluar masuk. Karena memang berdakwah di dalam sana, saya rangkul mereka, karena mereka ini kalau tidak kita rangkul, pasti saudara-saudara kita dari agama sebelah yang akan merangkul mereka. Kemudian saya bikin di Bekasi ini pengajian, dari namanya kayaknya normal gitu, tapi itu harus ditegaskan, itu namanya pengajian, jadi betul-betul anak-anak pang. Kemudian dari geng motor, kemudian saya juga punya majelis ekspas, ekspreman pasar, ada juga ekspreso, ekspreman solo, oh banyak banget. Dan itu saya cuma ngajak mereka, yuk taat ya sama Allah, karena umur kita kan nggak ada yang tahu. Dan sebetulnya yang jadi masalah itu bukan mati itu nggak masalah, mati itu selesai sudah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kita mati bawa apa, itu aja. Karena saya selama bermusik rasa-rasanya dunia udah semua, kayaknya sudah semua. Banyak yang bilang saya bodoh, ya banyak, karena waktu itu kan grup band sedang naik-naiknya waktu itu. Gaji saja itu kurang lebih sekitar 150 jutaan rupiah per minggu itu. Belum lagi royalti. Royalti itu rata-rata antara 1,2 sampai 1,4 miliar per bulan. Dan itu bertahun-tahun kita rasakan. Makanya belanja barang-barang mewah, mobil, saya koleksi motor Harley juga, beli sekian mahal pun kok rasa-rasanya saldo nggak berkurang gitu. Jadi dunia aja, tapi lama-lama kan rasanya kosong. Memang di luar sana banyak yang bilang, wah enak ya jadi artis, enak jadi orang terkenal, banyak uang apa segala macam. Enggak sih, enggak juga. Lebih enak sekarang kenal Allah. Dulu kenal dunia tapi nggak kenal Allah. Masya Allah. Sekarang lebih kenal Allah, dekat sama Allah. Ya cuma nunggu antrian, nunggu mati aja. Harapannya ya bisa terus berdakwah sampai nafasnya berhenti, sudah itu saja. Masih tetap belajar, masih tetap merangkul teman-teman. Makanya saya bilang, saya dihina, dicaci maki, apa mungkin teman-teman itu sering melihat video-video di YouTube, mungkin banyak ya channel-channel dari agama Hindu yang dalam tanda petik itu menggunakan statement-statement saya itu sebagai bahan konten mereka. Apa yang saya ucapkan tentang kitab agama saya terdahulu itu dijadikan konten sama mereka, dan mereka menentangnya habis-habisan. Wow, begini. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan mereka terima hidayahnya Allah. Kalaupun tidak, mudah-mudahan anaknya
Kalaupun anaknya tidak, mudah-mudahan cucunya. Banyak kan dari kita ini yang ya mungkin kayak Bang Aristo atau teman-teman mualaf lainnya. Keluarga kita belum muslim dan kita tidak seleluasa saudara-saudara kita yang sudah muslim dari kecil. Karena mereka itu bisa mendoakan orang-orang yang mereka cintai, itu doa apa saja. Tapi kayak kami-kami ini cuma boleh satu doa saja. Hidayah. Nggak ada lain. Dan yang saya takutkan itu, gimana kalau orang-orang yang saya cintai ini meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Mungkin saya bisa merasakan apa yang Rasulullah rasakan. Tidak bisa mendakwai pamannya yang melindungi beliau dari kecil, yang selalu ada di depan untuk membela beliau, tapi di akhir hayatnya tidak beriman kepada agama Allah. Kasihan. Makanya saya nggak pernah ada sedikit pun gitu kebencian sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum Islam. Selalu saya pakai kata-kata itu, belum Islam. Saya nggak pernah pakai kalimat non-Muslim, pakai kalimat bukan orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Nah, saya selalu bilang saudara-saudara kita yang belum Muslim. Kenapa saya nggak bisa benci mereka? Karena kasihan. Kalau kita udah timbul rasa kasihan sama mereka itu, saya merasa nggak bisa benci mereka. Makanya dimaki, dicaci, saya malah nangis, saya sedih gitu. Kasihan ya mereka. Mereka nggak tahu, sudah tersesat, sudah nyasar, tapi kok ngajak orang-orang lain juga ikut tersesat, ikut nyasar. Dan kalau saya buka TikTok itu isinya yang begitu semua, makanya saya bilang, aduh, di TikTok itu saya cuma satu komentar. Saya selalu bilang sama mereka ya, channel-channel saudara-saudara kita yang Nasrani ini, kita selalu punya kalimat komen satu. Tiada Tuhan selain Tuhan yang Yesus sembah. Cuma itu aja. Karena kalau teman-teman yang ngikutin saya di Instagram, di YouTube, di Facebook, atau di media sosial lainnya, saya paling males ngetik. Mereka komentar, bang nggak ada caption, nggak ada, udah baca sendiri, lihat sendiri aja, atau baca sendiri, males gitu. Makanya satu komentar saya cuman itu, dan cuma bisa mendoakan mereka. Dan saya juga berpesan di platform ini, saudara-saudaraku Muslim, kasihani mereka, ajak mereka. Sekali belum berhasil, 2 kali. 2 kali belum berhasil, 3 kali. Jadi jangan pernah berhenti nyoba sebelum Allah cabut nyawa kita. Allahu Akbar walillah. Karena seorang buta Yahudi yang setiap sore disuapi oleh Rasulullah SAW, walaupun akhirnya beliau masuk Islam, tapi pertanyaannya, Rasulullah masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Jadi jangan takut, jangan sedih, jangan kecewa, jangan patah semangat. Memang yang mau berdakwah sedikit, tapi kita tularkan kebiasaan dakwah ini pada mereka, adik-adik kita, generasi muda muat Islam, supaya mau menyampaikan Islam, supaya paling tidak
menunjukkan adab dan akhlak mereka menjadi seorang muslim yang baik. Jadi itu mereka bisa tunjukkan kepada orang ramai, pada orang lain, apalagi mereka saudara-saudara kita yang belum Islam. Oh, Islam kayak gini ya. Dulu saya waktu belum Islam, saya melihat ya orang Islam orang jahat. Di Bali saja yang mayoritas agamanya Hindu, penjaranya 80% orang Islam. Banyak yang bilang, ya ini kan karena kita mayoritas dia di negara yang mayoritas beragama Islam. Justru itu yang menyedihkan. Harusnya kita negara mayoritas Islam, harusnya lebih punya adab, lebih punya akhlak, lebih punya iman, toleransi yang tinggi. Seperti dulu kaum Ansor dan Muhajirin. Kantongku, kantongmu juga. Bahkan kalau sahabat Nabi saling bertemu, atau ada sahabat Nabi yang ingin meminta bantuan atau pertolongan kepada sahabat Nabi yang lainnya, para sahabat Nabi ini, wahai saudaraku, bisakah kau menolong aku? Selalu mereka menjawab, hah? Menolongmu? Menolong apa? Nyawaku pun kau minta, aku beri. Mau minta tolong apa? Itu yang nggak ada di umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang itu saling benci. Persis kata kayak Uni bilang tadi, pengajian dibubarkan. Memang yang bubarin orang Kristen. Memang yang bubarin orang Hindu. Bukan. Justru mereka orang-orang Islam. Siapa yang menghina Islam? Orang-orang Islam. Siapa yang menunjukkan Islam yang buruk? Siapa? Ya orang-orang Islam juga. Jadi, sedih ya. Saya terakhir itu dengar data dari MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia, 76%, dan itu bukan angka kecil ya, 76% mahasiswa yang baru masuk kuliah tahun ajaran pertama 2001 2002 2022 2021 2022, 76% tidak bisa baca Al-Quran. Wow. Saya dulu aja waktu baru-baru 1-2 hari syahadat, itu kan memang di tempat saya belajar kan di Masjid Al-Ihsan, di tempatnya Ustaz Adi Hidayat. Itu anak kecil pandai sekali baca Quran, hafalannya banyak. Saya malu, minder. Udah tua, umur saya waktu itu 30-an. Sudah tua, masih nggak bisa baca Quran, baru syahadat memang. Tapi ya nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan. Begadang ngopi, masa saya bikin lagu di studio begadang bisa, masa belajar Al-Quran saya nggak bisa. Begadang berhari-hari, belajar baca huruf hijaiyah. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan kemudahan, 3 hari sudah bisa baca, baru bisa baca ya, belum dengan baik dan benar. Sisanya sampai sekarang pun masih belajar qiraat yang baik seperti apa. Nggak kepingin berhenti, dan bohong kalau saya bilang saya nggak ada dosanya. Banyak banget malah. Cuman kalau ditambah tidak mau belajar tentang Islam, tidak mau ibadah pada Allah, ya Allah, kosong banget. Dan informasi yang saya terima ini nggak tahu benar nggak tahu salah, tapi saya yakini gitu ya, di neraka nggak enak katanya. jadi nggak mau saya. Memang kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Saya TikTok baru diajarin tadi siang, itu kan berarti saya nggak mampu di situ kan. Berarti ada teman-teman di sini yang lebih mampu, yang bisa berjuang. Saya itu cenderung suka hal-hal yang berbau fisik. Jadi saya suka hiking, saya suka panjat
naik gunung, saya suka masuk ke hutan, keluar hutan. Jadi saya berdakwah juga dengan jalan ke pelosok-pelosok. Makanya saya sudah 3 tahun ya jadi eh, apa bahasanya, ambasador atau duta atau apalah namanya itu dari Dewan Dakwah Islamiyah untuk dai pelosok. Jadi saya masuk ke dalam. Memang eh, ada sebagian informasi yang kita terima, dana yang mereka kumpulkan, saudara-saudara kita yang Nasrani ini terutama ya, dana yang mereka kumpulkan di gereja-gereja besar mereka, di tempat-tempat besar mereka, itu hampir 80% larinya ke daerah, ke pelosok. Saya pernah waktu itu dengan Ustadz Abdul Somad, kita jalan hampir 9 jam, itu menembus lembah dan gunung di Marabai, di Kalimantan. Bisa dibayangkan nggak, itu di tengah hutan ada helipad dengan plang yang cukup besar, tulisannya Yayasan Obor Indonesia. Saya sama Ustadz Abdul Somad duduk, saya bilang, Ustadz kita jual apa ya, beli helikopter. Jadi kita nggak jalan kaki kayak begini. Ya mau gimana lagi, memang di segala sisi, segala bidang itu kita harus bisa berdakwah. Teman-teman mungkin pernah dengar atau tidak, saya nggak tahu. Ada grup band itu namanya Purgatory. Itu teman-teman saya, bahkan pemain drumnya saja itu Asegaf kalau nggak salah. Jadi masih masih bisa dibilang Habib beliau. Tapi musik yang mereka bawakan itu musik cadas, underground, sangat cadas. Bahkan mereka dandanannya itu seperti topeng-topeng setan semua. Kalau di luar negeri itu kita kenal Slipknot. Mereka itu ada, dan mereka bawakan lagu itu sholawat. Dulu saya, karena teman-teman saya bilang, bro, ngapain bawain salawat kok dengan musik yang kayak begitu? Dan jawaban mereka sederhana dan luas sekali. Kalau bukan kami yang mendakwahi mereka dengan musik-musik gaya mereka, terus siapa lagi bang? Sejak itu saya diam. Oh, ternyata kita berdakwah dengan cara kita, yang tentu saja dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara yang zalim, cara yang baik, cara yang beradab, cara yang berakhlak, dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Orang yang bidangnya medis, kedokteran, mereka bisa berdakwah dengan bidang kedokterannya. Karena saya makin banyak ini melihat ada perhimpunan bidan ya kalau nggak salah, itu berdakwah dengan cara membuka layanan USG gratis. Itu saya pernah lihat itu. Terus juga teman-teman yang sunat, kan saya bersinggungan dengan para mualaf kan. Jadi kadang-kadang sunat ini kan eh, bingung nyari kemana. Sekarang ada nggak ikatan dokter yang menerima sunat dengan gratis? Ada, dan itu pun salah satu media dakwah. Teman-teman di sini ya, Ustadz Zuma, Bang Aristo, Uni Rifa, semua yang ada di sini bidangnya memang platform yang memang ya, saya bilang saya nggak kuasain, tapi teman-teman semua kuasain. Ya kenapa enggak berdakwah di sini? Dan tidak salah juga kalau ada teman-teman yang berdakwah di tempat-tempat lokalisasi, prostitusi atau sebagainya. Karena ini kita di bumi ini rumahnya Allah semuanya. Apa yang Allah punya, apa yang Allah limpahkan buat kita, apa yang dimampukan oleh Allah, ya kita kerjakan semuanya. Dan jangan lupa berdebat atau berdiskusi dengan mereka. Jangan lupa untuk di akhir atau sebelum kita beristirahat, kita doakan mereka. Karena kadang-kadang nih, kalau saya melihat umat Islam ini seperti lupa bahwa umat Islam ini punya senjata pamungkas, senjata maha dahsyat, dan orang lupa. Doakan mereka. Karena sekeras hati apapun, tidak ada yang tak mungkin bagi Allah.
Bahkan ingat ya kisahnya Ustadz Felix Shaw. Banyak keluarganya yang mendukung dia masuk Islam dan akhirnya menerima dia masuk Islam. Tapi ada yang dari awal itu sangat benci, tidak suka, dan tidak terima untuk Ustadz Felix Shaw masuk Islam. Dia menghujat Islam, dia ngata-ngatain Ustadz Felix. Video-videonya dia komen juga dengan kalimat-kalimat yang negatif. Tapi tahu nggak, dari sekian banyak keluarganya Ustadz Felix, siapa yang paling pertama syahadat? Yaitu kakaknya yang si pembenci itu. Yang paling benci dengan dia masuk Islam. Paling benci dia berdakwah tentang Islam. Kok bisa gitu? Ternyata ya hidayah Allah ini bisa pada siapapun. Kita saja yang muslim setiap hari juga mintanya hidayah. Itu yang apa ya? Yang orang-orang sudah lupakan. Kita punya senjata maha dahsyat, doa. Nggak ada yang bisa kita lakukan sehebat apapun, sekuat apapun, secanggih apapun. Tetap Allah yang kuasai semua, dan Allah yang bisa menggerakkan dan merubah hati mereka. Itu yang harus kita mintakan pada Allah. Saya senang juga diajarin di TikTok. Mudah-mudahan bisa meniru apa yang Ustadz Zuma lakukan, Aristo lakukan, kemudian Uni Rifa lakukan, dan teman-teman semua di sini. Kalau Kristolog kayaknya enggak deh, karena kan memang basic saya bukan Kristen. Tapi kalau ke Hinduisme ya insya Allah saya bisa lakukan itu. Dan saya juga mulai semenjak COVID kemarin, saya tuh menghindari, gak banyak saya menghindari mentemakan isi-isi kajian saya tuh yang membahas agama saya yang lalu. Itu saya hindari itu. Bukan takut kejaran polisi ya, karena udah 4 kali jadi DPO, 4 kali dikejar Densus. Kalau misalnya ada yang bilang, wah di Hindu mah gampang, gak ada perdebatan. Di dunia ini cuma 2 agama misi. Cuma 2, yaitu Kristen dan Islam. Hindu gak ada. Hindu gak berpikir seperti itu. Apalagi Buddha dan lain, mereka tidak menyebarkan agamanya. Karena agamanya bukan agama misi. Apalagi Yahudi, kalau bukan keturunan Yahudi ya gak bisa kita masuk agama Yahudi. Ya Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya itu yang tadi saya bilang, doa itu utama. Saya pernah diajarkan satu hal oleh guru saya, Ustadz Adi Hidayat. Bisa nggak kita tidur? Beliau ngomong gini. Antum tahu nggak? Kita tidur bisa menghapus dosa, katanya. Wah, saya senang sekali yang namanya kalau menerima ilmu baru yang belum saya tahu. Kalau ilmu lama gitu kayaknya udah basi gitu kan. Karena suka tantangan saya. Kalau misalnya ada yang bilang, bang, habis wudhu kentut batal lah, itu udah kayaknya ilmu umum gitu. Tapi kalau ada ilmu baru, satu hal yang baru kemudian saya dengar, itu saya antusias banget. Kayak anak kecil ngelihat permen yang enak gitu, permen warna-warni gitu. Saya tadi bilang, antum tahu nggak? Tidur tapi menghapuskan dosa, saya bilang. Wah, apa Ustadz? Pada saat engkau naik keranjangmu dalam keadaan suci, berwudu, kemudian kau ucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Allah ampuni dosa-dosa yang kau kerjakan satu hari yang penuh. Allah. Itu betapa indahnya doa. Betapa mulianya orang-orang yang mendoakan. Dan kalau kita mau berdoa secara ikhlas, saya cuma punya tips satu, doakan orang lain. Karena demi Allah, kalau kita doain orang lain itu ikhlas banget.
Karena kalau doain buat diri sendiri atau keluarga atau buat istri atau orang-orang yang kita cintai, pasti ada benefitnya buat kita kan. Ya Allah, murahkan rezeki suamiku, mereka benefitnya buat ke istri. Ya Allah, pokoknya kalau mendoakan orang lain, misalnya kita melihat orang di jalan sedang memulung, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat rezeki, ya Allah. Mudahkan hari-harinya punya rezeki buat anak, buat keluarganya. Allah tidak lupakan kewajiban dia untuk beribadah 5 waktu. Ya doakan hal-hal seperti itu. Dan itu pasti ikhlas sekali. Karena nggak ngarepin apa-apa. Dan malaikat itu yang mendengar kalimat-kalimat doa seperti itu akan mengucapkan satu kalimat. Ya Rob, berikan juga hal yang sama kepada orang yang mendoakan ini. Itu indah sekali Islam. Makanya insya Allah sampai mati pun saya tetap dakwakan ini tentang Islam. Kenapa orang-orang Islam malu mendakwahkan Islamnya? Saudara-saudara kita yang agamanya batil saja, mereka pede menawarkan pintu ke pintu, mengajak orang lain untuk masuk ke agamanya. Sedangkan kita Islam yang agamanya hak, kenapa tidak mau, bahkan enggan untuk mengajak orang lain bertakwa, beriman pada Allah, beribadah, menjadi orang yang soleh, yang soleha. Tidak hanya fisiknya, tapi hijrah sehati-hatinya semua. Tidak aja raganya saja, tapi juga jiwanya. Kalau zaman sekarang kan orang berhijrah itu kebanyakan dari luar saja. Dari busananya, terus ngerubah pasta gigi jadi pasta gigi rasa siwak gitu. Wah, saya mau hijrah. Entar dulu hatinya dulu ingat sama Allah. Makanya kalau saya ada yang pernah dulu saya dibilang, Wak, jadi Islam yang biasa-biasa aja, jangan Islam fanatik. Saya bingung diomongin kayak gitu. Saya bilang Islam biasa tuh Islam gimana? Biasa nggak sholat gitu, atau biasa nggak puasa atau gimana? Islam nggak ada yang biasa-biasa. Islam itu sepenuh hati, jiwa dan raga. Kemudian teman-teman di sini yang terus berdakwah melalui platform media seperti ini, yaitu sangat saya support sekali. Kenapa? Ini kan yang mereka pegang. Mereka tidak ke masjid, mereka tidak mau baca buku, tapi yang mereka pegang HP. Dan umat Islam pun mundur akidahnya juga gara-gara HP. Makanya ya kalau ada yang menggunakan HP, Masya Allah. Saya pernah ditanya sama Habib Bahar, kalau antum pergi dari rumah, ketinggalan HP sama ketinggalan Quran, mana lebih sedih? Saya bilang HP. Karena semuanya ada di HP. Belum ada orang yang saya ketemu nangis di pojokan. Kenapa bro nangis? Iya, saya ketinggalan Al-Quran di rumah. Ya Allah, jauh banget umat Islam kita yang dulu dengan yang sekarang. Dan harapannya kita mau tularkan ke mereka. Makanya apa ya? Bukan saya mau menunjukkan aib saya, tapi kadang-kadang saya berlengan pendek, kelihatan tato penuh satu badan tato saya. Kadang orang lihat dari atas kepala sampai bawah kaki, ini berjenggot Islam, katanya ustadz, tapi kok bertato? Mereka bingung. Sama kayak waktu saya dikejar Densus juga, Densosnya bingung. Ini Islam bukan sih? saya mau nunjukin ke mereka, ayo saya aja yang begini mau kok. Masa kalian bertato saja tidak? Pernah kafir aja tidak? Kenapa nggak mau berdakwah? Ayo tularkan. Karena lisan kita kalau tidak kita biasakan berdakwah itu keluh sekali. Berat sekali. Berangkat dari rumah ke masjid, jalan saja, tukang bakso dilewatin, tukang becak dilewatin, tukang ojek dilewatin. Kenapa nggak diajak? Bang, udah asar bang, yuk ke masjid dulu yuk. Nanti habis dari sholat baru jualan lagi. Ajak aja, perkara dia mau terima atau tidak, itu haknya Allah. Tapi kalau tidak kita biasakan lisan kita untuk berdakwah, itu berat sekali.
Saya ajak itu teman-teman. Insya Makanya Allah. yang sekarang pun di organisasi saya, Arimatea, itu kalau orang Kristen dengar, itu dianggapnya yayasan gereja. Karena memang diambil dari nama seorang murid Yesus, yaitu Yusuf Arimatea. Terima kasih sudah berdakwah. Terima kasih sudah menyampaikan Islam. Jangan lupa untuk mendoakan mereka. Jangan cuma ada kebencian, kemarahan, kemudian terlibat emosi. Kalau ada keluar emosi di diri kita, ta'awud aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sesungguhnya emosi itu Ya keluar Allah. ya juga jadi godaan setan. HP juga setan, cuman setan juga bisa apa ya bahasanya ya, dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Saya selalu menganggap HP itu setan. Betul, HP itu setan. Orang naik haji, umroh, nggak sadar mereka selfie sama Ka'bah, mereka sudah memantati Ka'bah. Gitu. Demi apa? Demi HP. HP lebih mulia gitu. Makanya, dari dulu saya bilang HP ini setan ini. Tapi ya ternyata bisa digunakan dakwah juga, masya Allah. Masya Allah. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah muliakan teman-teman semua di Amin. sini. Allah ampuni Amin. dosanya. Kemudian jadi Amin. tetangga-tetangga di surganya Allah, insya Allah Allah. Dan Akbar. buat yang Insya Allah. mendengarkan, saya juga sedikit ngelirik-ngelirik komen, ternyata bukan hanya orang Islam yang nonton ini. Luar biasa ya teman-teman, masya Allah. Di Buat luar Islam paling teman-teman, banyak juga. ya buat teman-teman yang belum Islam, come on, kita ini umat Islam, sayang kalian kok, sayang betul. Tidak ada niat kami untuk menjerumuskan, dan kami mengenalkan Islam kepada Anda semua itu, kami nggak dapat apa-apa, nggak dapat gaji, nggak dapat santunan, tunjangan, atau apapun. Yang tukang ojek tetap tukang ojek, yang miskin tetap miskin, yang sehari-hari cuma pedagang tetap pedagang, nggak berubah sama sekali. Tapi kami ingin mengajak teman-teman semua untuk cari kebenaran, bukan pembenaran. Cari kebenaran. Kalau di hati kita semua ingin kebenaran, insya Allah hanya Allah yang akan kita hadapkan. Dan itu Allah yang sama, yang juga Yesus menyembah kepadanya. Insya Allah.